Apa yang kemudian dilakukan oleh Golkar hasil Munas Bali menyusul keputusan Menkumham? Berikut adalah kutipan pernyataan dari Abu Rizal Bakri. Saya tahu bahwa keputusan diambil ini adalah keputusan politiknya. Masih ada satu upaya-upaya hukum agar kita dapat membalikan keputusan ini. Mudah-mudahan dengan upaya hukum maka keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan politik ini bisa kemudian diluruskan oleh pengadilan. Kita akan tentu bahwa kepada dan pengadilan Jakarta Barat akan berjalan terus. Ya, ini pernyataan Menkumham. Pak ARB sesudah Menkumham. Tampaknya kalau melihat seperti ini penyelesaian politik di mahkamah tidak jalan, penyelesaian hukum pun ya orang yang pihak yang kemudian sedang kalah berjuang keras untuk kemudian bereaksi balik dan menyerang. Ya gitulah Nung, kalau kita lihat di Republik kita ini. Nggak akan selesai kalau begini terus. Hukum itu dicaci tapi juga diinginkan, dibutuhkan. Ketika persoalan politik buntu, dia butuhkan hukum. Walaupun kita maki-maki semua penegak hukum di Republik ini karena banyak hal yang membuat kita kurang percaya, tapi begitulah faktanya. Tapi juga kan ini ujung-ujungnya kan untuk kepentingan politik juga. Tapi memang betul, saya setuju dengan Pak Hikkas yang Golkarnya kalau menjadi partai di bawah 1 digit. Kan itu kalau masih berkepanjangan terus-menerus ini kan. Kalau dari pandangan pihak luar ini Bung Hanta, apakah senior dari Partai Golkar sanggup kemudian untuk menengahi? Kalau hukum tidak bisa kemudian fase itu sudah dicoba ya Pak, tapi sepertinya gagal terus, ke hukum juga tidak selesai. Jadi secara teoritis itu ada tiga peta jalan untuk menyelesaikan mengendalikan persoalan faksionalisme di internal partai. Satu, cara kooperatif. Kalau partai matang, seperti Bang Dut katakan tadi, harusnya kooperatif, kerjasama. Tapi sudah dicoba dengan juru runding dulu, bertemu dan seterusnya, rekonsiliasi visi, mahkamah partai dari mulai misi selesai. Gagal. Sampai jadi ini paling sepuh sekali. Ini paling berat ujian turbulensinya paling kencang kira-kira gitu. Yang kedua dengan jalan lebih saling menghancurkan. Tapi semua menghancurkan ada satu, kompetitif dulu. Kompetitif itu juga pernah diusulkan oleh Pak Akbar Tanjung, yaitu diadakan Munas yang baru, yang lebih terbuka, transparan, tetapi juga sulit ditempuh. Yang ditempuh oleh Golkar, nggak menjamin juga, karena bisa berputar di bawah lagi. Yang ketiga yang dipilih Golkar, degeneratif. Degeneratif itu biasanya zero sum game, saling menghancurkan, dibawalah ke pengadilan. Saya menyayangkan Golkar itu membawanya ke pengadilan. Harusnya kelas Golkar tidak menyelesaikan dengan cara itu. Tetapi belakangan terutama dari kubu Pak Hidayat saya melihat awalnya lebih tekannya ke politik, belakangan dibawa ke hukum, sepertinya ditarik-tarik hukum. Hasilnya pada posisi hari ini bisa dikatakan karena posisinya sedang tidak bagus, Mas Hanta. Itu makanya kemudian mungkin ya sebelumnya akan ada peta jalan yang keempat. Bikin Golkar sendiri lagi. Kalau mau bikin Golkar sendiri sudah dari kemarin-kemarin mestinya selesai ya Pak Hi. Sebaiknya dicapai kesepakatan aja. Titik akhir mana sih yang mau disepakati sebagai bentuk final yang nanti semuanya mentaati gitu. Pak Hi dan Bung Yoris ini kan negosiator gitu kan ya. Sebenarnya apa sih persoalannya sampai kemudian jalannya buntu sesudah negosiasi? Kita konsisten aja. Pak Hi kita harus fair. Saya enggak. Kalau nanti kita berdebat itu lagi, panjang lagi urusannya. Jadi nggak menarik, karena itu sudah kita bincangkan lagi. Sekarang ini bagaimana dengan sisa waktu? Di lab terakhir. Sebetulnya begini dulu. Jadi itulah kompromi politik yang dihasilkan. Saya maksudnya begini, coba clear. Kompromi politik yang dihasilkan mulai proses panjang ini ada di Mahkamah Partai. Bahwa periode yang dimenangkan ini secara selektif bersama-sama hanya 1 tahun 6 bulan. 2016 harus melaksanakan Munas. Jadi periode agung ini dia tidak boleh bangga juga. Esensinya akhirnya persoalannya kan tinggal siapa yang di pucuk pimpinan ketua umum dengan segala macam histori yang panjang itu. Nah sekarang ini ketika kita sedang mencoba menyelesaikan itu islah maupun proses yang lain, Menkumham menerbitkan surat pernyataan yang menurut kami sih kontroversial dan nantinya akan diikuti dengan pendaftaran pengurus versi
yang Menkumham nyatakan. Menurut saya, kalau kita nyatakan itu akan menyelesaikan masalah, belum. Gitu. Karena kami di pihak kami ini, saya akan menyuarakan tentu dari kubu kami, itu masih melihat hal itu bertentangan dengan proses yang kita sepakati. Di Undang-Undang Nomor 2 yang tadi disebutkan, itu kembali ke mahkamah partai atau pengadilan. Itu disebutkan begitu. Jadi kalau kita mau sepakat, ya sudah, kalau mahkamah sudah selesai, pengadilan kalau kita mau. Ke pengadilan, karena di mahkamah itu dasar dari keputusan Kumham itu yang kontroversi kami anggap tidak tepat. Oke. Nah kalau kita sepakat di pengadilan, poin mana yang bilang nggak tepat? Ya karena itu bukan suatu keputusan. Habis apa ya? Ya itu bukan keputusan, ada dua yang hakim. Dimaksud dengan amar itu, amar putusan itu bukan? Bukan, karena itu dia dua hakim itu kami soal tafsir tidak, aja kan? Ya makanya okay. Dua hakim kami itu tidak menyatakan. Hakim kami. Dua hakim yang lainnya. Oke. Kita bisa berdebat dari soal itu. Saya sengaja diamkan saja. Doris sama saya bukan lawyer, jadi lebih baik kita serahkan. Kita praktisi politik aja. Tapi maksud saya, bagaimana pendapat saya ini bisa kita selesaikan secara final. Ya. Kalau kita menyepakati titik akhirnya pengadilan, kita mungkin membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi tentu harus sepakat. Begitu juga ARB maupun teman-teman dua kubu mesti sepakat dulu gitu ya. Apapun yang diputuskan kita selesai. Mau jalur hukum sekalipun dua kubu harus bicara. Siapa yang kemudian dimenangkan? Itu yang memulai mereka. Mereka minta kita stop. Dia memakai hukum. Siapapun yang dimenangkan dia menginisiasi. Itu komitmen awal kan? Iya. Sekarang mau yang keberapa kali lagi? Oke. Jadi di lab terakhir ini dua pihak harus sepakat lagi apa kemudian penyelesaiannya, begitukah? Sekarang ke lab situ dong. Sekarang Bapak di sebelah sini tidak akan berdebat. Ada pertanyaan saya sebenarnya kan tadi kan sudah dibilang bahwa kalau Mas Hanta bilang tadi kan ini kan karena keinginan kekuasaan. Kan Golkar memang belum pernah ada di luar kekuasaan dan selalu ada di dalam. Nah sekarang ketika sedikit keluar lalu berusaha berebutan ini kan untuk masuk lagi gitu. Walaupun sama-sama mau masuk dan tidak pernah. Yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya adalah bahwa nanti kan begini Pak Hi. Tadi sepakat ke hukum, kalau selesai di situ lalu seolah-olah mengandaikan bahwa yang lainnya akan menerima, kan gitu. Kita ikuti sebagai wartawan beritanya, oh nanti ada munas, oh nanti ini akan selesaikan soal, tapi kemudian adalah munas yang di Ancol. Kita bilang juga ini mungkin, ini pasti sudah membelah, lalu kemudian disepakati, diselesaikan di pengadilan dulu? Bukan, lapor dulu kan ke Menkumham pada waktu itu kan, dua-dua ya? Lalu kemudian disuruh selesaikan internal, diselesaikan internal, sepakat terima mahkamah partai. Sekarang mahkamah partai memutuskan begitu. Memang penafsiran ada mengatakan dua-dua, tetapi kalau saya Pak Hi, terus terang, kalau duanya abstain, duanya mengatakan eksplisit, yang abstain itu kan tidak dapat hak suara lagi, jadi nol. Jelas dia pemenangnya adalah orang yang dua partai ini. Ini soal penafsiran yang tentu tidak akan ada ujungnya. Sekarang kalau sampai lagi ke pengadilan, lalu kemudian di situ kan hanya win or lose di pengadilan itu. Itu kan akan ada dampak politik yang lebih baru lagi, Mas. Betul, persis. Tapi begini, kalau politiknya begini, KPU tidak ikut pada wilayah ini akan ada langsung. Tidak ikut pada persoalan politik ini. Yang mereka pegang adalah partai yang terdaftar di Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau di SK-kan, misalnya kubu Pak Yoris, ya Pak Yoris dalam konteks ini. Nah, kalau tidak bersepakat dengan itu, ada jalur hukum, PT UN atau, tapi ada yang berbeda begini. Itu yang dilakukan P3 kemudian. Iya, tapi begini, petanya dulu kan agak keliru, melangkahi kalau menurut Undang-Undang Partai Politik di pasal 32 itu kan harus mahkamah partai. Mereka langsung ke pengadilan, langsung ke Menteri Hukum HAM, dikembalikan ke mahkamah partai. Nah sekarang mahkamah partai ada dua tafsir nih, yang kalau kita tangkap. Yang kubunya Pak Hidayat mengatakan mahkamah partai tidak berhasil memutuskan putusan. Ini menurut undang-undang ya. Kalau tidak berhasil berarti bawa ke pengadilan. Menurut Pak Yoris, bukan Pak Yoris, menurut Menteri Hukum dan HAM ya paling tidak, sudah ada keputusan di mahkamah partai. Kalau sudah ada keputusan di mahkamah partai, maka Menteri Hukum dan HAM tinggal mengesahkan. Karena mengesahkan berarti tidak relevan untuk dibawa ke pengadilan. Nah, dibawalah ke Kementerian Hukum HAM ya di PT UN kan. Cuma persoalannya
cuma 1,5 tahun ya waktu sampai 2016 memang ya. seolah-olah transisi, tapi dalam politik jangankan 1,5 tahun. Satu hari pun bisa jadi masalah. Politik di Senayan yang begitu kompleks. Nah, kalau dari segi hukum, legalitas hukum menurut saya kubu Pak Yoris hampir di atas angin, hampir menang lah katakanlah. Tinggal nanti ujian di legitimasi politiknya, apakah berhasil efektif di level DPD 1, DPD 2 dan seterusnya. Itu tinggal ujiannya. Kalau berhasil nanti pelan-pelan bergeser juga. Pelan-pelan menjadi anak jadi 1,5 tahun yang besar itu adalah pilkada serentak. Kita tahu kan banyak sekali hal yang mesti dilakukan. Kemudian masuk KIH, tetap bahkan di parlemen juga. Iya, itu akan luar biasa ya. Kita harus jeda lagi. Mas Hanta, terima kasih sudah bersama kami. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi.